Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, semoga semua sehat, semua aman, selamat, bahagia bersama keluarga, dan dimudahkan dalam segala urusan, khususnya dalam menjemput, memperoleh rezeki minallah, dan memperoleh ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Birahmatika ya arhamar rahimin, bifadlika ya Allah ya rabbal alamin. Para pemirsa yang budiman yang dimuliakan Allah, kita hidup di dunia ini seharusnya lah bersyukur atas nikmat-nikmat dari Allah yang diberikan kepada kita. Kita lahir sebagai manusia, lahir di dunia, menjalani kehidupan, diuji. Siapa yang berbuat baik, siapa yang berbuat jelek. Ada ujian, dan kemudian memiliki kesempatan nantinya meninggal dunia di alam kubur, di akhirat, dan berkesempatan untuk meraih hidup di surga. Ini suatu kenikmatan yang perlu disyukuri, yang seharusnya disyukuri. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan kamu yang mana yang kamu dustakan? Langit, bumi seisinya milik Allah. Walillahi mulkus samawati wal ard. Kepunyaan Allah lah langit, bumi, dan segala isinya. Kerajaan langit, bumi milik Allah. Walillahi mulkus samawati wal ard. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Pahami, jelas, semuanya milik Allah. Langit, bumi seisinya, kerajaan langit, bumi seisinya, milik Allah. Dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Manusia diciptakan, diberi ilmu, diberi perlengkapan untuk mengenal ciptaan Allah. Ya. Tentu kita berharap untuk menjadi seorang beriman, seorang yang iman, lagi berilmu. Tentu iman, ilmu, beramal soleh, berakhlak mulia, dan sebagainya, menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang beriman dan berilmu.
yang dalam istilah lainnya menjadi ulul albab, atau orang ada yang menyebut ulil albab, sama saja, ya. Orang-orang yang beriman lagi berilmu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran dari Allah bagi orang-orang yang berakal. Ulil albab di sini diartikan sebagai orang berakal. Tapi kalau kita tetap bersamakan ulil albab, itu tentu kalau disinyalir dari ayat ini adalah sebagai orang yang beriman, lagi berilmu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Pergantian siang dan malam, malam dan siang sebagai suatu ayat-ayat fenomena alam bagi orang-orang yang berilmu, ulil albab. Dengan adanya siang dan malam, bukankah lalu orang berpikir bumi itu bulat, matahari bulat, bumi beredar menurut lintasannya, ada bulan-bulan, pergantian siang dan malam, malam dan siang, sehingga orang lalu banyak berpikir, oh ternyata bumi bergerak mengelilingi matahari, bulan bergerak mengelilingi bumi, dan matahari bukannya diam, juga bergerak di angkasa raya. Manakala terjadi satu garis antara matahari, bulan, bumi menjadi gerhana, ada gerhana matahari. Kalau satu garis matahari, bumi, bulan terjadi gerhana bulan dan fenomena alam yang luar biasa yang lainnya, bukankah itu ya, sebagai suatu tanda-tanda ayat-ayat ya, bagi ulil albab, bagi orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang ulil albab itu yang berilmu lagi beriman, tentu dengan penyertanya berakhlak mulia, beramal soleh, bertakwa. Ya. Orang-orang yang ulil albab, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Mereka itu yang selalu memikirkan, selalu ingat kepada Allah, pada ciptaan Allah, ketika dia berdiri, ketika duduk, ketika berbaring. Mereka tafakur tentang ciptaan Allah, tentang penciptaan langit dan bumi. Setiap kali takjub membaca Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau, jauhkan kami dari azab neraka. Itu salah satu ciri penanda orang yang disebut ulil albab. Apakah kita masuk ulil albab?
yang senantiasa berpikir, bertafakur, mempertimbangkan, memikir-mikir. Alladzina yadhkuruna Allah, berpikir tentang Allah, ingat kepada Allah. Ketika berdiri, berjalan, mengajar, ya, apa saja ketika berdiri, ketika duduk, ingat kepada Allah. Ketika berbaring, ingat kepada Allah. Dan tafakur, memikirkan. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Begitu melihat ketakjuban matahari terbit, misalnya yang sederhana-sederhana, langit bersih, bulan menggantung di langit, lisannya mengucap, Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka wa qina adzabannar. Ya Tuhan, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, ya Allah. Maha suci Engkau. Lindungi kami dari azab neraka. Itu salah satu ciri, ya, dari ulil albab. Kita merenung, kita berpikir introspeksi, apakah kita ini masuk dalam golongan ulil albab. Semoga masuk dalam golongan ulil albab yang senantiasa ingin memperbaiki diri, berbuat baik terus-menerus, dan hati tercekat sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Para pemirsa yang budiman yang dimuliakan Allah, semoga kita diberi hidayah, diberi kekuatan oleh Allah, diberi karunia, rahmat dan karunia berupa ketakwaan di dalam diri kita. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang soleh atau yang solehah. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semua, dicek ya pada orang-orang yang lebih alim, yang arif billah. Semoga bermanfaat. Kalau ada salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.